Pemirsa, KPK tidak berniat untuk bertemu dengan Amin Rais terkait dugaan uang Alkes mengalir ke tokoh reformasi itu. Dan untuk mengetahui alasan KPK tidak menemui Amin Rais, kita bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Gerald yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Friendly, KPK menolak untuk bertemu dengan Amin Rais untuk membahas dugaan aliran dana Alkes. Apa alasan KPK? Ya, sih berdasarkan keterangan yang diberikan oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa hingga saat ini KPK belum menerima pernyataan ataupun surat permohonan resmi dari Amin Rais terkait keinginannya yang ingin bertemu dengan pimpinan KPK untuk menjelaskan aliran dana kepada dirinya terkait pengadaan alat kesehatan. Tapi Febri Diansyah mengatakan dan juga memastikan bahwa pimpinan KPK tidak akan bertemu dengan Amin Rais. Dan alasannya adalah karena memang pimpinan KPK memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan juga independensinya untuk menangani kasus-kasus korupsi. Apalagi memang Amin Rais ini disebutkan muncul namanya dalam persidangan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan yang melibatkan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang merupakan kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Artinya ketika memang Amin Rais ini masih berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK, itu artinya pimpinan KPK akan menolak bertemu secara langsung dengan Amin Rais. Namun tadi Febri Diansyah mengatakan bahwa apabila memang Amin Rais memiliki informasi terkait adanya indikasi dugaan korupsi, maka ini dapat langsung diadukan kepada unit pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh KPK. Nantinya KPK akan mempelajari terlebih dahulu informasinya. Apabila informasinya valid, maka akan segera ditindaklanjuti. Dan berikut kita dengarkan kembali pernyataan selengkapnya dari juru bicara KPK, Febri Diansyah. Perkara kita tahu sebelumnya dalam proses tuntutan sudah disebutkan sejumlah nama dan sejumlah peristiwa masih dalam rangkaian konstruksi kasus dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan di era sebelumnya. Nah, tentu saja pimpinan tidak dapat menemui yang bersangkutan ketika masih terkait secara langsung dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Namun jika ada informasi-informasi indikasi tindak pidana korupsi atau laporan terkait indikasi tindak pidana korupsi, silakan disampaikan pada KPK. Kita memiliki unit pengaduan masyarakat atau DUMAS dan nanti akan diterima di sana. Setelah diterima kita akan pelajari, kita akan telaah validitas dari informasi tersebut dan jika memang valid tentu kita akan teruskan lebih lanjut. Jadi prosedur dan mekanismenya sudah ada di bagian pengaduan masyarakat. Ya sih terkait adanya terkait dengan adanya pemeriksaan atau penelusuran yang akan dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah tokoh dari Partai Amanat Nasional seperti yang dikemukakan oleh Amin Rais, ini memang masih belum disepakati oleh KPK apakah akan melakukan penelusuran karena hingga saat ini KPK masih berfokus untuk melaksanakan ataupun memantau bagaimana persidangan kasus dugaan korupsi pada alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari karena nanti ketahui apabila dari fakta-fakta di persidangan akan dapat ditindaklanjuti apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menelusuri kasus-kasus ini. Ya sih. Baik, terima kasih Friendly atas informasinya. Pemirsa, Friendly Sagala dan juru kamera Gerald yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Sanggahan, tapi kemudian juga kita mencari-cari dari tadi tidak ada nama Siti Fadila Supari misalnya yang disebut atau mungkin soal anggaran Alkes yang mengalir ke Amin Rais. Lalu kalau memang demikian hanya ada nama Sutrisno Bahir, lalu tindakan hukum apa yang akan dilakukan oleh Amin Rais sendiri untuk menyangga ini, Rezar?
Ya, untuk itu sendiri memang Amin Rais sendiri belum menyatakan akan mengambil langkah-langkah signifikan atau langkah-langkah hukum terkait dengan disebutkannya namanya dalam fakta persidangan dalam pengadilan atau peradilan dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Tapi ia menyatakan pada Senin nanti ia akan berkunjung ke KPK untuk menyatakan duduk perkaranya dan juga upaya untuk mengklarifikasi dari hal yang dikenakan kepadanya, yakni aliran dana senilai 600 juta rupiah yang disebutkan oleh jaksa pada persidangan tersebut. Karena memang Carlos, jika kita melihat ke belakang bahwa isu ini bergulir sejak persidangan tersebut, yang memang pada saat itu mantan Menteri Kesehatan, kita tahu bersama bahwa saat ini Siti Fadila Supari tengah duduk di kursi pesakitan karena ada beberapa kasus, salah satunya adalah terkait dengan penyalahgunaan wewenang karena menunjuk langsung PT Indofarma untuk menyediakan buffer stok alat kesehatan pada tahun 2015. Dan pada saat itu sendiri jaksa mengungkapkan adanya aliran dana dari PT Mitra Medi 2 selaku supplier PT Indofarma ke Yayasan Sutrisno Bahir Foundation pada tahun 2016 sejumlah 741 juta dan 50 juta ke rekening sekretaris yayasan atas nama Yurisa Adlanini. Nah, memang dari keterangan jaksa sendiri bahwa dari rekening inilah kemudian ada distribusi uang ke beberapa petinggi Partai Amanat Nasional, salah satunya adalah Amin Rais dan juga nama lainnya adalah Tia Nasiti, merupakan anak dari Siti Fadila Supari. Anda menyaksikan News Update. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan enggan berkomentar mengenai aliran dana kasus korupsi alat kesehatan yang disebut-sebut juga diterima pendiri PAN, Amin Rais. Dalam dakwaan terdakwa mantan Menkes Siti Fadila Supari, nama Amin Rais disebut ikut menerima dana korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2005. Amin Rais sendiri mengaku menerima sejumlah dana dari Sutrisno Bahir sebagai bantuan operasional bagi dirinya. Namun Amin tidak menjelaskan lebih lanjut sumber dana yang diterimanya. Ditanyai komentarnya mengenai aliran dana kepada pendiri PAN tersebut, Ketua Umum Zulkifli Hasan meminta media untuk menanyakan kepada Amin Rais secara langsung. Ia juga tidak ingin berkomentar apapun terkait hal tersebut. Tanya Pak Amin ya? Iya, Pak Amin. Datang ke sana jam 10. Pak, tapi kan sebagai ketua dewan. Iya, tanya ke sana. Kalau yang lain boleh. Tanyalah. Iya, sekarang lagi dikumpul, kalau mau datang sana tanya langsung. Tapi ada koordinasi dengan partai. Tanya langsung sana. Ya, di Gandaria nanti dijelaskan. Tuntutan jaksa KPK menyebut uang sebanyak 600 juta rupiah yang ditransfer ke Amin Rais berasal dari rekening sekretaris Sutrisno Bahir Foundation Yurida Adlaini. Rekening Yurida menampung uang pribadi dan uang yang berasal dari dugaan korupsi Alkes untuk dibagikan kepada sejumlah kerabat Siti Fadila, di antaranya Amin Rais. Berikut sejumlah aliran dana korupsi Alkes menurut jaksa penuntut KPK.